Selamat pagi, selamat datang di mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Nah, bersama saya Imadi Gede Sunaria, bisa kalian panggil Pak Sunaria atau Pak Naya. Nah, kita dalam satu semester ke depan ini akan diskusi, sharing, dan belajar bersama tentang kecerdasan buatan dalam mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan berbicara tentang kontrak kuliah. Artinya apa yang akan kita pelajari dan ketentuan-ketentuan apa yang akan kita sepakati dalam semester ini, 16 pertemuan ini. Nah, yang pertama adalah penilaian dan kehadiran. Nah, penilaian dan kehadiran kita sepakati sesuai dengan ketentuan di Undiksa, itu adalah kehadiran kalian adalah minimal 75%. Nah, kalian harus melakukan presensi pada e-learning, itu wajib dilakukan untuk setiap kelasnya. Nah, untuk nilai akhir itu adalah juga sesuai ketentuan lembaga, itu adalah 40% tugas, kemudian 15% UTS tengah semester, kemudian 25% itu adalah UAS, dan 20% itu adalah sikap dan partisipasi. Seperti itu ya. Nah, kemudian tugas kalian itu adalah keseluruhan tugas dan keseluruhan kuis yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian kita ada 16 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama itu adalah tentang kontrak kuliah dan perkembangan kecerdasan buatan. Nah, di sini kita akan bicara dengan kontrak kuliah, apa yang kita lakukan sekarang. Kemudian kita akan berbicara tentang pengertian kecerdasan buatan, kemudian sejarah kecerdasan buatan, aplikasi kecerdasan buatan, dan kategori dari kecerdasan buatan itu sendiri. Nah, kemudian pada pertemuan kedua kita akan berbicara tentang pengantar fasiologik. Jadi kita akan berbicara tentang perkembangan dari kecerdasan buatan itu. Yang pertama itu adalah ada yang namanya logika fasi atau fasiologik, kemudian algoritma genetika, kemudian apa itu data science, mungkin kalian sering dengar saat ini ya, kemudian machine learning, kemudian artificial neural network atau kita biasa bilang dengan jaringan saraf tiruan, kemudian pengantar deep learning, dan bagaimana kecerdasan buatan itu kira-kira di masa depan gitu ya. Nah, pada pertemuan kedua kita akan berbicara tentang representasi pengetahuan, yaitu bagaimana kalian merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk yang lain. Kemudian pertemuan 4 kita berbicara tentang logika fasi. Nah, kalian bisa lihat sekarang apa itu logika fasi atau fasiologik ya. Nah, itu kalian bisa lihat di sana ada beberapa hal yang akan kita bicarakan di logika fasi pertemuan pertama gitu ya. Kemudian di pertemuan kedua kita akan melanjutkan teorinya, kemudian kita akan melakukan sedikit praktikum gitu ya, dengan menggunakan uji coba kasus by case gitu ya, dengan menggunakan logika fasi seperti itu. Nah, pertemuan 6 kalian akan melakukan kuis gitu terhadap materi yang kalian pelajari sebelumnya. Kemudian pertemuan 7 kita akan berbicara tentang pengantar atau pendahuluan tentang machine learning. Nah, bagaimana perkembangannya? Kemudian di pertemuan ini kita akan berbicara tentang yang namanya adalah unsupervised learning atau kita biasa sebut dengan clustering. Ya, unsupervised learning, kemudian clustering. Nah, kemudian kita ujian tengah semester, jeda, kemudian kita akan melakukan praktikum unsupervised learning. Kita menggunakan clustering, kemudian Cummins, gitu ya. Nah, di sini kalian sudah mulai mencoba instalasi dengan Python. Saya yakin kalian sudah menggunakan di semester-semester sebelumnya, gitu ya. Kalian silahkan melakukan instalasi, kemudian prepare tentang
pemrograman Python. Kita akan gunakan itu di sini. Nah, kemudian pertemuan selanjutnya yaitu di pertemuan 10 kita akan berbicara dengan jaringan secara tiruan, yaitu termasuk pada supervised learning. Nah, yang tadi itu adalah unsupervised learning, yang sekarang itu adalah supervised learning gitu ya. Di sini ada yang namanya perceptron, ada yang namanya multi-layer perceptron. Nanti kalian bisa sambil jalan kalian cek-cek apa itu perceptron, apa itu multi-layer perceptron. Kemudian pertemuan 11 kita akan melakukan praktikum ya, praktikum tentang supervised learning. Kita akan mencoba perceptron, multi-layer perceptron. Nah, di pertemuan 12 itu kita akan berbicara tentang pengantar deep learning. Nah, itu yang banyak sekarang sedang tren gitu ya. Kita akan coba dalam satu pertemuan itu berbicara tentang deep learning, kemudian framework apa yang ada. Nah, kemudian saya akan mencontohkan salah satu metode deep learning paling sederhana, yaitu convolution neural network di sana. 13 dan pertemuan 14 gitu ya. Nah, kalian akan berbicara tentang presentasi makalah. Nah, jadi kalian akan mencari sebuah paper gitu ya tentang makalah yang kalian akan kerjakan gitu ya. Kemudian kalian akan mempresentasikan dalam kelompok gitu ya di pertemuan 13 dan pertemuan 14. Nah, pertemuan 15 itu kalian akan membuat project, final project. Nah, jadi mulai sekarang kalian sudah persiapkan. Final projectnya adalah akan membuat sebuah aplikasi gitu ya, yang di dalamnya menerapkan metode AI atau AI gitu ya. Kalian akan buat berkelompok, kalian buat aplikasinya, kemudian kalian lakukan presentasinya gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan 16 itu kalian akan berbicara tentang ujian akhir semester ya. Ujian akhir semester kita akan berbicara tentang ujian akhir semester. Kalian mengerjakan tes gitu berdasarkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Nah, itu adalah kontrak kuliah kita dan bermateri yang akan kita pelajari dalam 16 pertemuan ke depan ini. Oke, tetap semangat ya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di forum di e-learning gitu terkait dengan kontrak kuliah ya. Oke, sekian dan selamat pagi. Tetap semangat ya. Good.